Suatu saat ketika Tuhan Yesus di masa-masa sebelum disalibkan, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan Pontius Pilatus. Ada satu pertanyaan Pontius Pilatus yang menarik untuk kita coba ulik dan kita coba observasi lebih dalam, yaitu kata, apakah kebenaran itu? Jadi di dalam Yohanes pasalnya yang Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38, di situ Pilatus bertanya kepada Kristus, apakah kebenaran itu? Karena kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia ya. Di sepanjang peradaban kehidupan manusia dan berbagai macam agama ataupun ideologi ataupun kehidupan manusia tidak pernah terpisahkan dengan yang namanya kebenaran. Apalagi di zaman kita saat ini merebak satu istilah pasca kebenaran atau post-truth. Jadi istilah ini kemudian menjadi kebenaran itu jadi relatif. Kebenaran itu tidak punya standar. Bahwa standar kebenaran itu adalah preferensi seseorang. Standar kebenaran itu tergantung selera, tergantung perasaan, tergantung keyakinan seseorang. Jadi tidak ada standar mutlak tentang kebenaran. Di dalam konstruksi filosofis juga, kita akan menemukan kebenaran itu kurang lebih dibagi atas 4, yaitu kebenaran yang sifatnya koherensi. Koherensi itu sifatnya konsisten. Jadi kebenaran itu dikatakan sebagai kebenaran bila sesuatu itu konsisten. Lihat saja kalau orang bohong. Orang bohong itu kadang-kadang nggak konsisten. Dia hari ini ngomong apa, di besoknya ngomong apa, kepada saudara dia ngomong apa, kepada yang lain dia ngomong apa. Jadi memang saudara, kebenaran itu punya aspek yang sangat mendalam. Nah, salah satunya adalah koherensi. Dalam konstruksi filosofis yang lain, kebenaran itu juga dikatakan harus berkorespondensi. Sesuatu bisa dikatakan sebagai kebenaran bila dia berkorespondensi antara pernyataan dan kenyataan kehidupan. Ketika saudara berkata bahwa saya ini adalah orang yang baik, saya ini adalah orang yang mengasihi istri saya, mengasihi suami saya, mengasihi anak-anak saya rela berkorban bagi mereka. Tapi ketika saudara menanyakan kepada anak, istri, pembantu, dan keluarganya, apakah benar si bapak A atau si ibu A demikian? Lalu kemudian orang di rumah katakan, apa? Itu mah sebaliknya. Itu sebabnya gereja kami itu mulai dari rumah, harus mempraktekkan firman dari rumah, harus berkorespondensi apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Kalau saya katakan Monas itu ada di Balikpapan, maka itu tidak berkorespondensi. Monas itu ya ada di Jakarta Pusat. Itu yang dimaksud dengan kebenaran berkorespondensi. Yang lain adalah kebenaran yang sifatnya pragmatis. Kebenaran itu harus sifatnya fungsional, punya kebergunaan. Ada aspek kebergunaannya. Lalu kebenaran itu juga sifatnya adalah performatif. Itu dalam konstruksi filosofis. Performatif itu adalah kita dapat menciptakan sebuah realitas yang baru atau ada sebuah sintesis yang baru. Itulah kebenaran dalam konstruksi filosofis. Nah, semua apa yang saya sampaikan ini adalah untuk menunjang atau untuk melihat kira-kira apa yang saya sampaikan ini terdapat nggak di dalam diri saudara dan diri saya.
Kalau dalam Alkitab itu katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Yesus sendiri pernah berkata bahwa akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan. Dan Kristus sendirilah gambaran dari kebenaran itu sendiri. Jadi kalau saudara ada di generasi ini, maka saudara tidak akan terlepas dari yang namanya pasca kebenaran. Kebenaran itu tergantung, menurutmu benar, belum tentu menurutku benar. Jadi apa yang kau anggap benar, ya belum tentu bagiku benar. Apa yang aku anggap benar, belum tentu bagimu benar. Semuanya jadi relatif. Itu sebabnya kita harus punya patokan, atau punya standar kebenaran yang benar, yang sifatnya tadi, filosofis itu. Nah, siapa yang hidupnya berkoherensi, siapa yang hidupnya berkorespondensi, siapa pribadi yang hidupnya punya nilai kebergunaan dan punya nilai performatif, yang mengajarkan sebuah ajaran yang lebih tinggi bahwa dengan membenci saja engkau telah membunuh, dengan menginginkan saja seseorang wanita di dalam hatimu engkau sudah berzina. Ini kan sebuah kebenaran yang performatif, dan kebenaran-kebenaran ini kita jumpai kalau saudara belajar semua tokoh agama dan semua dalil-dalil kebenaran, maka saudara akan menemukan ini di dalam satu pribadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudara, di devotion ini saya mengajak kita untuk kembali melihat identitas kita di dalam Kristus, bahwa kalau kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita harus mengaktualisasikan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Kalau saudara berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, maka kehidupanmu pasti akan konsisten dalam kebenaran, berkoherensi dengan kebenaran, berkorespondensi. Apa yang engkau sampaikan dan apa yang engkau lakukan itu benar-benar mewarnai kehidupanmu dan menunjukkan bahwa hidupmu di dalam Kristus. Dan tentu hidupmu bisa memberkati banyak orang, bisa berguna bagi banyak orang, dan juga engkau bisa mengajarkan Injil di dalam setiap kehidupanmu. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran. Kemudian kalau kita tanyakan lagi apa yang ditanyakan oleh Pilatus, apakah kebenaran itu? Maka saudara akan berkata, kebenaran itu adalah Kristus, dan aku hidup sama seperti Kristus yang telah hidup di dalam aku. Selamat hidup benar, dan selamat mengaktualisasikan kebenaran dan memberitakan kebenaran, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.